Bismillahirrahmanirrahim. Iki 1 juta kok dadi 988 karo TikTok Studio. Apa nih? Net follower nambah 1 tapi kok titik. Aslinya harga konsumennya gitu. 1 juta. Harga konsumennya di bawah 1 juta. Tapi yang harga aplikasi itu 1 juta. Berapa ya harga konsumen sepi bro? Bab yang ke 5.1 hadis panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'da. Bismillah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Umuril Manhi Anha, kitab atau kumpulan bab yang membahas tentang perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian kita masuk di bab ke-5 T1, yaitu bab tahrimil kadzib, bab haramnya berdusta. Hadis yang ke-1 2 3 4 5, hadis yang ke-5 dari bab. Kita kemarin sudah selesai membahas tentang beberapa orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpi beliau. Yang mana ru'yal anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu wahyu. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan kisah yang mungkin kejadiannya berbeda, mungkin waktu kejadiannya berbeda, tapi mungkin detail kejadiannya hampir sama dengan yang di Isra Mi'raj. Kalau di komik-komik itu Rasulullah diperlihatkan kehidupan neraka waktu Isra Mi'raj. Nah, ini beliau sudah ada di Madinah ini. Jadi beliau yang kebiasaannya menanyai para sahabat mimpi apa malam tadi, terus kemudian beliau memberikan takwilnya dengan takwil yang baik. Nah, maka suatu pagi beliau menceritakan, tadi malam saya didatangi 2 orang. Nah, ini bisa jadi memang betul-betul didatangi secara fisik, bisa jadi di dalam mimpi beliau. Namun apapun yang terjadi pada waktu itu, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Maka di dalam mimpi itu atau di dalam kejadian itu Rasulullah SAW diajak melakukan perjalanan, kemudian menemukan orang yang dikeprui kepalanya, kemudian utuh lagi dikepruk lagi dan seterusnya, kemudian orang yang dicakar sebelah matanya arah seret ke samping-samping itu ya, terus kemudian ke sampingnya lagi, yang ini utuh lagi, bolak-balik begitu. Kemudian orang yang orang-orang telanjang yang kemudian dibakar, dinyalakan api dari bawahnya, kemudian ada macam-macam ya. Maka orang yang berdusta itu, orang yang suka berdusta itu adalah orang yang tadi dicakar itu tadi, yang dari sini terus kemudian ke samping, ini hidungnya ke samping, kemudian mulutnya ke samping gitu ya.
Nah, artinya ini menunjukkan kalau ada siksanya berarti perbuatan dusta itu adalah perbuatan yang haram, berarti sesuai dengan babnya, bab tahrimil kadzib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat milik Imam Bukhari dalam lafaz yang lain, ra'aitul lailata, ra'aitu aku melihat al-lailata malam ini, rajulaini dua orang laki-laki, atayani keduanya mendatangiku, fa akhadha maka keduanya mengambil memegang biyadi tanganku, fa akhrajani maka keduanya mengeluarkanku, membawaku keluar, ila ke al-ardi bumi atau tanah al-muqaddasati yang disucikan. Nah, ini bisa diartikan sebagai Al-Quds, Masjidil Aqsa. Thumma dzakarahu, kemudian beliau menyebutkannya, waqala menyebutkan ceritanya, waqala dan bersabda. Jadi menyebutkan cerita kejadian yang Isra Mi'raj berarti ya itu ya. Tapi kalau Isra Mi'raj itu kan masih di Makkah ya. Fantalaqna maka kami pergi ila naqabin ke satu lubang, mithlat tanuri yang semisal dengan tanur, seperti tungku. Jadi yang kemarin wadah seperti tungku, yang ini lubang di tanah seperti tungku begitu ya. A'lahu dayyikun, bagian atasnya sempit, wa asfaluhu wasi'un, dan bagian bawahnya luas. Berarti seperti tungku untuk pembakaran besi mungkin, atau kalau sekarang kita ada pembakaran minyak bumi mungkin begitu ya, bagian bawahnya lebar, terus kalau minyak bumi dari bawah lebar naik terus tiba-tiba atasnya ketutup gitu aja sih. Yang dulu di gambar yang klasik itu kayaknya yang untuk melelehkan besi kayaknya. Yatawaqqadu yang menyala, tahtahu di bawahnya, naran api. Faida maka apabila irtafa'at naik apinya itu, irtafa'u mereka juga ikut naik. Ada orang-orang yang di dalamnya ini ya. Hatta hingga kadu hampir-hampir mereka itu ayyakhruju mereka keluar. Wa idza khamadat, dan apabila padam, raja'u fiha mereka kembali fiha ke dalamnya, jatuh lagi. Wa fiha dan di dalamnya rijalun wa nisaun, laki-laki, para laki-laki, wa nisaun dan para perempuan, uratun mereka semuanya telanjang. Wa fiha dan di dalam cerita dalam riwayat Bukhari yang lain tadi ada juga disebutkan hatta hingga ataina kami datang ala nahrin ke sebuah sungai, min damin dari darah, walam yashukka dan tidak ragu. Kalau di riwayat sebelumnya ada keraguan, tidak. Ini di riwayat sebelumnya itu nyebutnya hasibtu annahu kana yaqulu ahmara mithlat dami. Rawinya menyangka atau ingatnya rawi, Rasul mengatakan merah seperti darah begitu. Kalau yang di sini nggak pakai keraguan, hatta ataina ala nahrin min damin, nggak ada keraguan, ini memang sungai dari darah gitu. Nah terus kelanjutan ceritanya, fihi rajulun, di dalamnya itu, di dalam sungai itu maksudnya di pinggirnya ya,
rajulun qaimun, ada orang laki-laki yang berdiri ala wasatin nahri, di tengah-tengah sungai, wa ala syattin nahri, dan di pinggirannya wa ala syattin nahri, dan di pinggirannya itu, pinggiran sungai ini, rajulun, ada seorang laki-laki, wa baina yadaihi, di hadapannya ada hijaratun, bebatuan. Jadi sama-sama berdiri ini, satunya berdiri di tengah, satunya berdiri di pinggir. Harusnya nggak berdiri, tapi kok bunyinya fihi rajulun qaimun ya. Fa aqbala, maka menghadap ar-rajulu orang laki-laki, alladzi fin nahri, yang di sungai, berarti di tengah. Fa idza, maka apabila arada, dia ingin ayyakhruja, untuk keluar, rama, melempar ar-rajulu orang laki-laki yang satunya tadi, bihajarin, dengan sebuah batu, fihi, di dalam, fihi, mulutnya. Kemudian faraddahu, maka dia mengembalikan si orang yang mau keluar tadi, haitsu kana, ke tempat asalnya. Faja'ala, maka kejadiannya terjadi lagi, kullama, setiap jaa, dia datang, liyakhruja, harusnya liyakhruja. Hah? Harus layakhruja. Sungguh dia keluar, gitu ya. Harusnya kullama jaa liyakhruja, ja'ala, berbuat si orang yang di pinggir tadi, yarmi, melempar, fihi, ke mulutnya, bihajarin, dengan sebuah batu. Fayarji'u, maka dia kembali, kama kana, sebagaimana sebelumnya. Jadi mungkin di tengah-tengah ada apanya gitu ya, untuk bisa berdiri, atau yang dimaksud berdiri itu ya berdiri ngambang di air, kayak orang renang. Nah, orang renang kan berdiri ya. Nah itu, terus kemudian dia mau minggir, dilempar. Kalau yang di riwayat sebelumnya bukan dilempar, didulang. Dia berenang muter-muter, terus kemudian didulang batu, minggir, didulang. Nah, terus kalau yang ini enggak, mau minggir, dilempar cetok, menjauh, biar nggak kena lempar lagi. Pengen minggir, dilempar lagi. Jadi dia nggak bisa minggir, kecapean, mungkin sampai kecapean dia di tengah itu, hampir gelagap mungkin begitu ya. Wa fiha, dan di dalam riwayat yang kedua ini, di dalam riwayatnya Bukhari yang kedua ini, fasa'ida, maka keduanya naik, dua orang yang membawa Rasulullah tadi naik, membawaku, asyajarata, ke sebuah pohon. Fa'adkhalani, maka keduanya memasukkanku, daran, ke sebuah rumah, lam ara, aku belum pernah melihat, qattu, sama sekali, ahsana minha, yang lebih baik darinya, fiha, di dalamnya ada rijalun, para laki-laki, syuyukhun, mereka itu tua, wasyababun, dan mereka muda. Jadi ada yang tua-tua, ada yang muda-muda. Wa fiha, dan dalam riwayat yang lain, dan dalam riwayat lain tadi juga ada penyebutan alladzi yang ra'aitahu. Di sini kok ra'aitahu? Oh iya. Ini keterangannya ya. Jadi kalau setelah melihat cerita tadi, jadi ini ada beberapa scene yang tidak disebutkan di riwayat sebelumnya, atau perbedaan kalau sekarang usumnya artikulasi ya. Perbedaan artikulasi dengan gak artikulasi pula jarine juri sing mbuh iku. Perbedaan bunyi cerita dengan yang hadis yang sebelumnya itu. Kualik tanganku. Sik baleni. Nah ini setelah ada perbedaan redaksional ceritanya, terus ini ternyata juga ada perbedaan scene. Ada scene yang tidak disebutkan di sebelumnya. Yang disebutkan ada
kejadian Rasulullah diajak naik ke sebuah pohon. Ternyata di atas pohon itu tadi ada sebuah rumah yang sangat bagus sekali. Beliau belum pernah melihat rumah sebagus itu sebelumnya. Di dalam rumah itu ada banyak laki-laki tua maupun muda. Nggak diceritakan kelanjutannya, tapi mereka penghuni rumah itu tadi gitu ya. Terus kemudian di dalam riwayat itu disebutkan tentang keterangan orang-orang yang disiksa sebelumnya, sebelum naik ke atas pohon tadi ya. Alladzi ra'aitahu, yang engkau melihatnya itu yushakku sidqahu, di sobek atau dikoyak sidqahu, mulutnya, ujung bibirnya ini. Kalau yang di hadis sebelumnya ujung bibir terus lubang hidung sama mata ya. Ini ujung bibir toh ini. Fakadzabun, maka dia adalah pendusta. Yuhaditsu, dia menceritakan bil kadzbati, dengan sebuah kedustaan. Fatuhmalu, maka dibawa anhu, darinya, maksudnya cerita darinya itu diceritakan oleh orang lain. Hatta, sampai tabelugha, mencapai al-afaqa, segala penjuru. Jadi ceritanya dia kedustaan yang dia sampaikan itu kemudian menyebar viral gitu mungkin ya, sehingga hampir semua orang mendengar ceritanya, padahal ceritanya cerita dusta. Kemudian fayusna'u, maka diperbuat bihi, dengannya, dengan orang yang berdusta tadi, sumber dusta tadi, sumber hoax tadi. Ma ra'aita, apa yang engkau lihat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti ini kejadiannya di mana ini? Sebelum kiamat ini ya. Berarti ini kan belum masuk neraka ini. Entah ini siksa kubur atau siksa apa ini. Wa fiha, dalam riwayat tadi juga disebutkan alladzi ra'aitahu yusdahu, yang kau lihat yusdahu, dia diremuk, dikepruk tadi ya. Ra'suhu, kepalanya diremukkan atau dikepruk tadi. Ra'suhu, kepalanya. Farajulun, maka dia adalah orang yang allamahullahu, Allah mengajarkannya Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, dia diberi ilmu Al-Qur'an. Kemudian fanama anhu, maka dia tidur darinya, maksudnya tidur tidak membaca Al-Qur'an, billaili, di waktu malam. Walam ya'mal, dan dia tidak melaksanakan, tidak beramal, fihi, dengan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an tadi, di dalam kandungan Al-Qur'an tadi, bin nahari, di waktu siang. Jadi biasanya identiknya orang malam itu waktunya baca, kemudian waktunya qiyam. Jadi sholat malam baca beberapa ayat dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Nek baca sing gampang kulhu ya kulhu, tapi nek sebaiknya nggih mboten, karena salah satu sunnah witir itu adalah membaca dalam 3 rakaat yang terakhir itu baca Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Berarti mboten Al-Ikhlas tok ya. Minimal ada Al-A'la sama Al-Kafirunnya. Nek satu, masa 3 surat itu jadi satu ya mungkin Al-Ikhlas tok kalau sudah waktunya mepet itu. Ya, artinya masih ada yang dibaca. Atau malam itu awal-awal malam habis maghrib. Nah, habis maghrib kan masih bisa baca. Orang diberi kemampuan untuk baca Al-Qur'an, diberi kemampuan hafalan Al-Qur'an, dan tentunya dengan pemahaman tentang maknanya. Itu tugasnya nek waktu malam ya baca, atau nek ada pengajian ya ngaji, atau tadarus ya ikut tadarus. Terus siangnya mengamalkan kandungannya, karena biasanya orang beraktivitas itu di waktu siang. Nah, itu waktunya mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an.
Ngajinya habis subuh yang ngaji aja itu akhir malam. Enggak sih ya. Sudah habis salat subuh sudah habis waktu malamnya. Sudah awal siang itu. Ya berarti harus ada tadarus yang malam. Minimal bacanya itu tadi. Fayuf'alu bihi, maka diperbuat dengannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi disiksa begitu terus sampai hari kiamat. Walladzi, dan orang yang ra'aitahu, engkau melihatnya fis saqabi di lubang itu ya. Lubang yang tadi yang seperti tanur tadi. Tadi di riwayat kedua ini nyebutnya bukan sakap ya, nakap. Salah titik atau beda titik ini, tapi lubang maksudnya. Fahum, maka mereka adalah az-zunatu, para pezina. Sing tadi ada laki-laki perempuan, kalau apinya nyala dia mereka kedorong naik sampai hampir keluar, terus habis itu apinya dikecilkan sih, turun lagi, jatuh, dinyalakan lagi, naik, war itu ya, kayak benda yang kita masukkan ke air umum ya. Mungkin begitu. Apa? Pentol umum ya, pentol di kuah yang masih umum ya. Itu kan muter-muter ya. Nah, itu seperti itu. Tapi ini enggak ada duduhnya. Jadi mereka itu langsung kena api mumpal-mumpal itu. Walladzi ra'aitahu fin nahri, dan orang yang kau lihat dia di sungai itu adalah akilur riba, mereka adalah para pemakan riba. Yang tadi mau minggir dibandemi batu itu tadi ya, terus sehingga dibandem, dipas di mulutnya, langsung nengah lagi. Itu adalah pemakan riba. Ini siksanya sebelum hari kiamat. Wasyaikhu, dan orang tua, orang sepuh, fi asli syajarah, di pokok pohon. Tadi kayaknya di atas Ibrahim alaihissalam, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lo asal nggak bawah? Asal bawah lo. Atau di batang tengahnya ini oh. Nah itu kan asalnya juga dia. Tapi asal kudune akarnya. Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, wasibyan, dan anak-anak kecil, haulahu, di sekitarnya, itu adalah auladun nas, fa auladun nas, maka mereka adalah anak-anak manusia yang di hadis, di riwayat sebelumnya itu disebutkan mereka mati masih kecil sehingga meninggalnya masih fitrah, masih sebagai anak-anak Islam. Yang di riwayat sebelumnya ditanyakan oleh para sahabat ya, wa auladul musyrikin, faqala wa auladul musyrikin. Anaknya orang musyrik juga. Oh iya, mereka kalau matinya masih kecil ya wes masuk di sekitarnya Nabi Ibrahim tadi. Walladzi yuqidun nar. Oh, di sini enggak disebutkan perbedaannya ya. Jadi di riwayat kedua tadi tetap disebutkan ada Nabi Ibrahim bersama anak-anak kecil. Terus ada sesosok yang menyalakan api, tetap ada sebagaimana riwayat sebelumnya. Karena enggak berbeda maka enggak disebutkan lagi. Tapi di sini cuma disebutkan, dan orang yang atau sesosok yang yuqidu, dia menyalakan an-nara, api, itu adalah malikun, malaikat Malik, khazinun nar, khazin penjaganya an-nar, neraka. Wad-darul ula, dan rumah pertama, allati, yang dakhalta, engkau masuki, itu adalah daru ammatil mukminin, rumahnya ammatil mukminin, kebanyakan orang-orang beriman. Ada yang tadi di atas pohon tadi ada rumah yang sangat bagus, ada di dalamnya ada
banyak orang, ada yang tua, ada yang muda itu. Nah, itu adalah kebanyakan orang Islam, kebanyakan orang-orang beriman tempat tinggalnya di situ. Wa amma hadhihi, adapun yang ini yang sedang ditempati waktu dikasih briefing ini yang terakhir ini, amma hadhihi dar, maka adapun rumah ini fadarus syuhada, maka itu adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid, yang sedang ditempati oleh Rasulullah untuk briefing dengan yang bawa tadi. Oh, yang ini berarti tempat yang tadinya di hadis yang pertama disebutkan Jannah Aden tadi ya. Kemudian wa ana Jibril, dan saya adalah Jibril, karena yang rumah berikutnya yang istana seperti awan yang putih itu Rasulullah nggak boleh masuk. Di riwayat sebelumnya yang belum dibolehkan masuk. Berarti yang masuk yang satunya, yang sebelumnya berarti ya. Ini wa ana Jibril, dan saya ini Jibril. Wa hadza Mikail, dan ini adalah Mikail. Ada beberapa penyebutan malaikat Jibril dan Mikail ini. Kalau di bacaan doa iftitah itu ada yang disebutkan Jibril, terus Mikail, ada Jibrail sama Mikail, terus ada Jibril sama Mikal. Jadi kalau di ayat ada Jibril sama Mikal, bukan Mikail tapi Mikal. Jibril Mikal di ayat di Al-Baqarah itu, terus kemudian yang di sini Jibril sama Mikail, yang di doa iftitah ada yang Jibrail sama Mikail. Apa? Mikailnya Mikail, Jibrail sama Mikail. Iya, ya itu malaikatnya sama. Jadi Jibril, nama penyebutannya yang. Iya, Jibrilnya kadang disebut Jibrail, kalau Mikailnya kadang disebut Mikal. Jadi kalau di Al-Baqarah itu Jibril wa Mikal. Kalau di hadis ini Jibril wa Mikail. Kalau yang di doa iftitah itu Jibrail wa Mikail. Jibrail Mikail. Jadi Mikailnya sama dengan yang di sini, tapi Jibrilnya nggak sama. Yang di doa iftitah Jibrail, yang di sini Jibril. Nah, tapi Jibril yang di sini sama dengan di Al-Baqarah Jibril, cuma Mikailnya yang beda. Kemudian farfa, maka angkatlah, dongakkanlah ra'saka, kepalamu. Farafa'tu, maka aku mengangkat ra'si, kepalaku. Fa'idha, maka ternyata fauqi, di atasku, mithlas sahabi, seperti awan. Nah, ini yang beliau belum masuk ya. Berarti yang beliau sedang berada di Aden tadi ya. Qala, keduanya berkata, dzaka, itu adalah manziluka, tempat tinggalmu. Qultu, aku berkata, Rasulullah yang mengatakan kepada kedua orang tadi, da'ani, kalian berdua biarkanlah aku, adkhulu, aku masuk, manzili, ke tempat tinggalku, masuk rumahku. Qala, keduanya berkata, innahu, sesungguhnya, baqiya, tersisa, laka, untukmu, umrun, suatu umur, lam tastakmilhu, yang engkau belum melengkapinya. Falau, maka kalau istakmaltahu, engkau sudah melengkapinya, maksudnya sudah wis jangkep umurmu, sudah selesai masa tugas duniamu, ataita manzilaka, engkau akan mendatangi manzilaka, tempat tinggalmu. Rawahul Bukhari. Masih dalam riwayat Bukhari juga, cuma ini perbedaan redaksionalnya saja. Intinya ya Rasulullah diajak keliling sama malaikat Jibril sama Mikail, tapi mereka belum mengenalkan diri. Mereka mengenalkan dirinya pas di akhir. Pokoknya dijak ngono. Apakah ini berarti
kita bisa ikut orang asing? Masalahnya kita bukan nabi. Loh, nggak tahu loh nabi mau diajak kemana. Sebelumnya beliau nggak tahu mau diajak kemana loh. Nah, masalahnya beliau nabi, beda sama kita. Moro-moro enek sing ngejak, ayo lu mau, nggak kenal nggak opo. Nah itu susah itu nek kita. Bahaya. Moro-moro dijak ini ketemu orang aneh-aneh, banyak kejadian nggak masuk akal. Ih, kok aneh men wong kok dikene ngene, balik utuh meneh. Nah, kalau nabi tidak masalah, nanti beliau akan dapat ilmunya terus kemudian disampaikan kepada kita. Nah, nek kita sing nglakoni malah dijak nang dukun. Ya aneh-aneh ya padha aneh, tapi kan ya habis itu nggak dapat ilmu, nggak dapat apa-apa. Nah, ini berapa pengertiannya ya. Ya setelah ra'suhu sudah, terus ya tadahdahu sudah, wal kallub sudah, sing gantol yang tadi ya. Fayusharsiru potong, dau mereka ini berteriak, fayafgharu yaftah al-mar'atu, ini wajahnya tadi yang separuh gandeng separuh elek itu ya. Bukan mir'ah, mar'ah, mandor. Jadi ngeleli pandangan itu loh. Wajahnya yang satunya menyenangkan pandangan, didelok menyenengke, yang satunya jelek, terus habis itu akhirnya jadi bagus semua itu. Yang khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah, di hadis yang pertama ya, di riwayat yang pertama itu. Terus tauhah sudah, pohon besar, al-mahad laban yaitu susu, sama basari irtafa'a su'udu naik, su'udan naik atau tinggi, ar-rababah itu awan. Dah wis. Tadi ada lihat di surga tadi suyun syafaq. Yang Aden. Oh bukan, ini belum besok. Belum jannah ini, tapi baru tempat tinggal sementara, transitnya itu kayaknya. Jadi kalau yang tadi dari riwayat yang kedua kita dapatkan ya, mereka diperbuat seperti itu sampai hari kiamat. Begitu kan, berarti mereka ini belum masuk neraka, wong belum kiamat toh. Dibegitukan terus sampai hari kiamat sing disiksa-siksa tadi yo. Ini bukan yang itu, yang belum fasilitas bisa juga pada melalui darat tanpa kekuasaan ini. Iya, lah kan begitu. Ini darat asalnya berarti kan sing api. Iya, bagus. Tapi belum. Lah kan runtutannya kan memang begitu, ngelihat orang-orang disiksa, ini disiksanya belum di neraka. Terus habis itu ngelihat orang yang nyaman tempat tinggalnya, itu juga belum di surga. Nunggu sampai hari kiamat. Nah, apakah itu di alam barzakh yang biasanya dikubur itu ya? Allahu a'lam. Tapi kalau ngelihat biasanya orang untuk menggampang biar mudah dipaham, ya Rasul diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka begitu. Nah, tapi ini belum masuk surga, belum masuk neraka ini. Wong ini ada keterangan diperbuat seperti itu sampai hari kiamat toh. Ya nunggu kiamat aja, habis itu kiamat terus disidang, habis itu baru masuk neraka ya. Mungkin incip-incipnya gitu aja, kurang lebih sama gitu siksanya. Berarti kan ya nggak heran kalau orang-orang yang amalnya buruk terus kemudian waktu di sidang terus sudah ketakutan duluan itu ya karena sudah ngerasakan incip-incipe. Kalau yang dia naba pengen jadi debu, nah itu kan juga termasuk itu. (34 menit ini. Lanjut Ra. 5.2 Babu bayani, bab keterangan ma yajuzu, apa yang diperbolehkan minal kadhibi, dari dusta. Tidak disebutkan hadisnya di sini. Ada tapi nggak dikasih nomor.
I'lam ketahuilah anna bahwasanya al-kadziba kedustaan itu wa in meskipun kana adalah asluhu asalnya itu muharraman haram diharamkan fayajuzu maka boleh untuk dilakukan itu fi pada ba'di sebagian al-ahwal keadaan bisyurutin dengan syarat-syarat qad yang telah awdahtuha aku telah menerangkannya di kitab al-azkar. Nah, ini kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab Riyadhus Shalihin yang disebutkan lagi di ini tadi adalah kitab al-azkar. Penyusunnya sama, Imam Nawawi. Imam An-Nawawi bikin kitab banyak ya beliau nulisnya ya. Nah, ini kalau orang sekarang ya kayak promo kitab gitu ya. Nah, ini enggak tapi ini mau yuk belajar al-azkar. Wa mukhtasaru dzalika. Ternyata Imam Nawawi enggak pelit ya. Wa mukhtasaru dan ringkasan dzalika itu ringkasannya adalah ringkasan dari syarat-syarat bolehnya berdusta. Ringkasnya tak sebutkan di sini, tak sepil wis, enggak usah tuku al-azkar dhisik. Misalnya begitu ya kalau basa promo sekarang. Anna bahwasanya al-kalama omongan itu adalah wasilatun menjadi wasilah atau perantara ila kepada al-maqasidi tujuan-tujuan. Jadi pada dasarnya omongan itu adalah perantara untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Fakullu maka setiap maksudin tujuan itu mahmudin yang terpuji, maka setiap tujuan yang terpuji yumkinu memungkinkan tahsiluhu untuk mencapainya bi ghairil kadibi dengan tanpa dusta itu maka yahrumu maka haram al-kadibu untuk berdusta fihi padanya. Kalau ada tujuan baik bisa dicapai tanpa berdusta maka haram untuk berdusta. Wa in dan jika lam yumkin tidak memungkinkan tahsiluhu untuk mencapainya illa kecuali bil kadibi dengan berdusta jaza maka boleh al kadib untuk berdusta. Wah ini anunya angel ini ngukurnya boleh ndaknya berarti kan ya sesuai ilmu dan pemahaman masing-masing. Cuman kita sebagai orang beriman, orang bertakwa mestinya ngati-hati. Ya piye carane berusaha tetap tercapai tujuannya tanpa berdusta. Masalahnya kadang-kadang ada orang yang gampangkan. Aku kan berdusta untuk tujuan baik. Jadi gak apa-apa berdusta karena dia mungkin di kejadian-kejadian yang lain menggampangkan dusta atau ngarang-ngarang cerita misalnya kayak yang di masalah dusta yang sebelumnya orang dikatakan oleh Rasulullah kedustaan yang paling dusta itu memperlihatkan kepada matanya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya. Maksudnya ngaku-ngaku ngimpi sesuatu padahal dia nggak pernah ngimpi, seperti itu loh. Itu kan dusta lah. Iki untuk kepentingan dakwah aku tak cerita bahwa saya sudah ngimpi begini atau bahwa saya sudah ngelihat kejadian ini, itu nanti biar bisa diambil hikmahnya. Nah, itu gampangkan berdosa yang seperti itu tidak termasuk di sini mestinya. Karena kalau untuk berdakwah terus kemudian menyampaikan kebenaran tanpa berdusta itu masih banyak sekali jalannya. Maka harus ekstra hati-hati untuk mengamalkan yang ini ya. Karena ini ringkasan tok ini. Detailnya ada di kitab Al-Azkar, nanti monggo dikaji. Summa kemudian jika kana adalah tahsilu untuk mencapai atau pencapaian dalikal maksud itu mubahan adalah sesuatu yang mubah, kanal kadzibu mubahan, maka dusta di situ juga mubah. Oh, maksud yang di ini ada sesuatu yang mubah, enggak sampai ke sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang sunnah atau wajib, maka pada waktu itu ya dustanya nyampe mubah tok. Ya kalau mau dusta yo enggak dapat pahala, dilakukan yo enggak dapat apa-apa. Tapi ini ya rada aneh ini. Nek mubah
maka mubah juga dustanya. Contohnya apa? Tujuan yang mubah. Tujuan mubah terus harus berdusta. Tujuan cuma mubah tok, kok harus berdusta sih? Orang mau main, pergi ke rumah temannya, bukan untuk melakukan sesuatu yang haram misalnya. Terus kemudian diajak temannya, ayo berangkat. Oh iya, OTW, padahal masih geletak di kasur misalnya. Nah itu dusta dia. Biar apa? Aku dijak dolen gak enak tujuannya. Saya milih untuk istirahat aja, tidur. Nah tidurnya kan juga mubah, misalnya pas libur gak ada kegiatan, memang waktunya istirahat terus dijak dolen. Maka dia berdusta untuk melakukan sesuatu yang mubah. Mubahnya tidur tadi, dijak kancane keluar terus bilang, oh iya enten OTW. Nah itu berarti kan dia dusta tuh. Kalau berdasarkan ini berarti nggak popo, ayo. Tapi bahaya, nggak bisa itu. Seharusnya tetap nggak boleh, tinggal bilang aja, nggak usah berdusta. Tinggal bilang, nggak usah aku tak istirahat, tinggal begitu aja. Nanti nggak dibolo ya nggak popo. Yang penting jujur ya. Daripada bilang OTW akhirnya ternyata nggak berangkat, ya malah lebih nggak dibolo lagi, lebih dimusuhi lagi sama temannya. Wa in kana wajiban, dan jika tujuannya itu wajib, kanal kadhib wajiban. Nah, tujuannya wajib dan nggak bisa dicapai. Oh, ini kembali lagi ke kaidah yang pertama tadi ya. Kalau contoh yang ini tadi, yang masalah OTW tadi, itu memang sebenarnya bisa dicapai dengan tanpa berdusta. Istirahat di rumah, santai di rumah, itu kan bisa dicapai tanpa berdusta. Umpama ada, nggak tahu yang contoh yang seperti apa yang mubah tapi kalau nggak dusta nggak bisa, nah itu berarti dia dustanya mubah. Kalau ada sesuatu yang wajib, nggak ada jalan kecuali pakai dusta dia baru bisa melakukan sesuatu yang wajib tadi. Misal kayak orang masuk Islam tapi keluarganya belum Muslim, nah dia berdusta mau pergi ke masjid misalnya, berdusta mau ke rumah teman, dusta itu. Nah itu untuk bisa melakukan sholat Jum'ah misalnya, nah itu maka dustanya wajib. Kalau bisa nggak dusta ya lebih baik. Tapi kalau ternyata sudah dicoba pakai cara yang tidak pakai berdusta kok nggak bisa, ya berarti ya harus berdusta dia untuk bisa melakukan sesuatu yang wajib. Faidah, maka apabila ikhtafa, tersembunyi, muslimun atau bersembunyi muslimun seorang muslim min dhalimin, dari seorang zalim, yuridu yang dia menginginkan qatlahu untuk membunuhnya, atau akhadha, orang zalim tadi menginginkan untuk mengambil malihi, au akhdha malihi, atau mengambil hartanya, wa akhfa, dan dia menyembunyikan malahu, hartanya, wa su'ila, dan ditanya insanun, seseorang, anhu, tentangnya, tentang orang yang bersembunyi tadi atau orang yang menyembunyikan hartanya tadi, yang hartanya mau diambil oleh orang zalim atau yang dia mau dibunuh oleh orang zalim tadi, maka wajib al-kadhibu, untuk berdusta, bi ikhfaihi, untuk menyembunyikannya. Wa kadza, dan demikian juga kalau kana adalah indahu, di sisinya, di orang yang ditanya tadi, wadi'atun, ada sebuah titipan, wa arada zalimun, dan orang zalim itu menginginkan akhdaha, untuk mengambil titipan tadi, wajib al-kadhibu, untuk berdusta, bi ikhfaiha, menyembunyikannya. Wal ahwatu, dan yang lebih hati-hati, fi hadza kullihi, pada urusan ini semuanya, ayyuwarriya, untuk bertauriyah. Wa makna tauriyah, dan makna tauriyah itu apa? An, bahwasanya yaksida, dia memaksudkan bi ibaratihi, dengan ungkapannya itu, maksudan sahihan, sebuah maksud yang benar,
laisa huwa kadiban, laisa tidaklah huwa dia itu kadiban, maksud itu bukan maksud yang dusta, bin nisbati ilaihi, menurut dia. Jadi ini maksud saya begini, bukan dusta. Wa in kana kadiban, meskipun kana adalah maksud itu kadiban, merupakan kedustaan fi dhahiril lafzi, di dhahir lafadznya. Munine ngomong dengan sesuatu yang mungkin orang memahami dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau orang memahami dengan sesuatu yang lain, maka itu seolah-olah dia sudah berdusta, padahal dia maksudnya enggak begitu, dia ngomongnya yang saya maksud yang ini. Seperti misalnya contohnya Nabi Ibrahim waktu ditanya oleh raja yang biasanya ngerampas istri orang. Jadi dia nggak tahu gimana kalau istri orang dirampas, kalau bukan istrinya enggak. Laki-laki jalan sama istrinya dirampas istrinya. Kalau laki-laki jalan sama saudara perempuannya enggak diapa-apakan. Nah itu Nabi Ibrahim waktu ditanya, beliau ditanya, "Man hadhihi, sapa ini?" "Hadhihi ukhti." Ini saudara perempuanku. Ukhti fil Islam, maksudnya fiddin fil Islam, kan gitu. Saudara perempuan dalam agama, dalam Islam. Padahal sebenarnya istrinya. Kalau dibilang ini istriku, diambillah istrinya, dirampas paksa itu. Dia punya tentara. Nah seperti itu. Itu namanya tauriyah. Memang betul saudara perempuannya dalam agama. Wabin nisbati, dan apa ya? Nisbah itu dengan nisbah maksudnya menurut ila ma yafhamuhul mukhatab, ila kepada ma apa yang yafhamuhu memahaminya al mukhatab, orang yang diajak bicara itu, lau taraka, kalau dia meninggalkan at-tauriyah, meninggalkan tauriyah, dia tidak memaknai secara tauriyah tadi, menyamarkan tadi, wa atlaqa ibarata al-kadhib, dan dia memutlakkan ungkapan dusta, falaisa biharamin, maka dia tidak haram fi hadzal hal, pada keadaan ini. Wastadalla, dan berdalil dan mengambil dalil ulama li jawazil kadhibi, ulama itu mengambil dalil untuk bolehnya dusta fi hadzal hali, di keadaan ini, bi hadis Ummi Kulsum, dengan hadis Ummi Kulsum radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annaha, bahwasanya dia mendengar, bahwasanya dia sami'at, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, laisal kadzabu, bukanlah orang yang pendusta, alladzi, yang yuslihu, dia mendamaikan, bainan nasi, di antara manusia, fayanmi, maka mencapai khairan, menyampaikan, fayanmi, maka dia menyampaikan khairan, kebaikan, atau yakula khairan, yakulu khairan, atau dia mengatakan kebaikan. Muttafaqun alaihi. Mencapai. Contoh sing kita ubah tadi loh. Apa? Ini islah bainan nas, islah bainan nas. Masuk mubah itu islah kan? Kalame ngomong iki sajane arek iku seneng pean. Nah, tujuannya bukan mubah ya. Tapi kita masa seneng pean saya nang Muzari. Oh, lo islah itu bukan mubah itu. Kewajiban. Ya sunnah minimal ya, atau wajib bisa jadi. Mahmud lah itu tujuan terpuji. Ya enggak tahu sih. Zada Muslim fi riwayatin, dalam satu riwayat Muslim mengatakan, qalat Ummu Kulsum berkata, walam asma'hu, dan aku tidak mendengar beliau yurakhisu, beliau meringankan, memberi keringanan, fi syai'in, pada sesuatu, mimma yaqulun nasu, dari apa yang orang-orang katakan, illa, kecuali fi salasin, dalam 3 hal, ya ta'ni, yang dia maksud adalah al-harba, perang, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih, wa hadithur rajuli, dan ucapan laki-laki imra'atahu, kepada istrinya, wa hadithul mar'ati zaujaha, dan ucapan perempuan kepada suaminya yang untuk menyenangkan. Ngicipi masakan, kasinan, enak. Oh, iya tak dodolan ya. Oh, jo. Nah, gitu ya. Itu kan sudah bilang enak itu bohong tuh. Habis itu sing perempuannya, wah berarti aku tak jualan ini. Wah jangan. Loh kok enggak, berarti enggak enak. Loh enggak enak, tapi biar aku saja yang menikmati, jangan orang lain. Mereka siapa menikmati masakanmu? Padahal sini karena enggak enak. Tuh. Sekian untuk sore hari ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau perang ya, jadi perang kan bid'ah ya.
mubah ya, saya bisa marah kalau sedih mana. Iya mubah. Cek nyeneng ketok itu. Enakan di pasangan. Kalau islah kayaknya nggak nyampe nggak semubah itu deh. Iya, terus ini ditunjukkan di sini untuk apa? Ya untuk dijawazi kayak gitu. Ya boleh tapi nggak mubah. Nah sing suami ke istri jujur ya nggak apa-apa itu harusnya. Untuk perbaikan kan. Nah, tapi untuk menyenangkan maka itu mubah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now